Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Friska Sari dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis penyiapan syariah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah rintisan bisnis syariah. Untuk latar belakangnya, kenapa saya memilih ide bisnis penginapan syariah? Ide bisnis penginapan syariah dipilih karena semakin banyak wisatawan muslim yang mencari tempat untuk menginap yang nyaman dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, saat ini masih banyak penginapan yang belum menyediakan fasilitas khusus bagi muslim, seperti tempat beribadah, arah kiblat, makanan halal, dan aturan untuk pasangan yang bukan muhrim. Hal ini membuat sebagian orang merasa kurang nyaman saat menginap. Penginapan syariah ini hadir sebagai solusi untuk menyediakan tempat yang nyaman, tenang, dan ramah muslim. Selain fasilitas menginap, penginapan syariah ini juga menetapkan aturan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga cocok untuk keluarga dan wisatawan yang ingin menginap dengan tenang dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu konsep dan identitas. Yang pertama, berbasis syariah. Penginapan syariah dijalankan sesuai dengan hukum Islam tanpa riba, gharar, atau maisir, menggunakan akad syariah yang sah. Yang kedua, bernuansa Islami. Tampilan penginapan syariah mencerminkan nilai Islam seperti dekorasi Islami dan suasana yang sopan. Yang ketiga, pelayanan ramah sesuai dengan nilai Islam. Pelayanan dilakukan dengan sopan, jujur, dan penuh empati, mengutamakan adab dan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu transparansi dan kejujuran operasional, seperti informasi harga produk terbuka tanpa tipu daya dan manipulasi. Yang kelima yaitu sertifikasi halal dan legalitas usaha. Penginapan syariah bersertifikasi halal dan usaha memiliki izin resmi untuk menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Yang pertama, demografi masyarakat muslim, karena penginapan syariah ini menekankan kepatuhan pada ajaran Islam dengan usia dari 20 sampai 55 tahun. Yang kedua yaitu geografis, lokasinya berada di Jepara Kota, dekat masjid dan wisata religi serta kuliner halal. Yang ketiga yaitu psikografis, menargetkan masyarakat dengan gaya hidup Islami, mengutamakan kenyamanan dan ketenangan serta fasilitas Islami. Yang keempat, perilaku, yaitu masyarakat yang sering berpergian dan mencari akomodasi halal. Selanjutnya yaitu target pasar. Yang pertama, muslim traveler. Konsumen ini terdiri dari individu atau kelompok muslim yang melakukan perjalanan wisata atau bisnis. Yang kedua yaitu keluarga muslim yang berpergian. Ini mencakup suami istri dengan anak-anaknya yang ingin berwisata tanpa khawatir akan lingkungan yang tidak islami. Dan yang ketiga, wisata religi, baik santri, jamaah, pengajian, atau haji atau umroh yang ingin bertransit. Yang ketiga yaitu muslim entrepreneur. Konsumen ini sering melakukan perjalanan dinas atau menghadiri forum bisnis. Selanjutnya yaitu mahasiswa muslim yang membutuhkan penginapan jangka panjang. Selanjutnya yaitu wisatawan halal di luar negeri yang ingin menikmati wisata dengan suasana yang islami. Selanjutnya yaitu pasangan halal yang ingin honeymoon Islami. Segmen ini menyasar suami istri yang ingin merayakan momen pernikahan dengan suasana yang Islami dan penuh dengan kenyamanan. Dan yang terakhir, wisatawan halal dari luar negeri. Target ini dari negara-negara dengan potensi muslim yang tinggi seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dan lain-lain. Untuk positioningnya, yang pertama, fasilitas Islami dengan sentuhan modern seperti musola, arah kiblat, makanan halal, wake up call subuh, serta larangan menerima pasangan yang bukan mahram. Yang kedua yaitu pilihan aman dan halal untuk keluarga muslim. Yang ketiga yaitu akomodasi muslim untuk wisata dan bisnis. Target utamanya adalah traveler muslim dari segmen wisata dan profesional. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama pendekatan digital marketing. Bisa melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan konten visual yang menonjolkan nuansa Islami. Selanjutnya yang kedua yaitu kemitraan dan branding, yaitu bekerjasama dengan biro perjalanan haji dan umroh, berkolaborasi dengan influencer Islam, dan juga branding visual Islami pada materi promosi. Selanjutnya yaitu menyediakan promo khusus seperti promo paket wisata religi, paket honeymoon Islami, paket family vacation, dan promo pada Hari Raya Idul Fitri dan bulan Ramadan. Untuk akun promosinya
kita menggunakan Instagram dengan nama @syariah_homestay. Selanjutnya yaitu marketing mix terdiri dari 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk utama yang ditawarkan yaitu penginapan dengan fasilitas Islami yang mendukung aktivitas spiritual tamu. Untuk produk-produknya yang pertama seperti kamar dengan arah kiblat, yang kedua musola, yang ketiga sarapan atau minibar. Selanjutnya yaitu akad yang digunakan. Dalam menjalankan bisnis penginapan syariah, akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip amalan Islam, yaitu bebas dari riba, gharar atau kejelasan, dan hasil atau spekulasi. Adapun akad yang digunakan dalam penginapan syariah yaitu akad ijarah atau akad sewa menyewa, di mana tamu menyewa kamar dengan membayar biaya sewa, sedangkan penginapan menyediakan kamar dan fasilitas sesuai waktu dan harga yang telah disepakati. Harganya terdiri dari 4 kelas. Yang pertama kelas ekonomis dengan harga 200.000, cocok untuk pelajar dan masyarakat muslim. Yang kedua yaitu standar dengan harga 300.000, fasilitas lengkap seperti AC dan kamar mandi dalam. Yang ketiga menengah dengan harga 300.000, ketambahan dengan sarapan halal dan backup call. Untuk yang premium kelas terakhir dengan harga 800.000, yaitu dengan suite room dengan layanan eksklusif dan private dining. Selanjutnya yaitu HPP penjualannya. Yang pertama dari kelas ekonomis dengan harga 200.000. Untuk biaya-biayanya seperti gaji sebesar 30.000, biaya listrik sebesar 20.000, laundry 10.000, dan amenities seperti sapu, tisu, dan lain-lainnya sebesar 7.000, dan penyusutan sebesar 8.000. Jadi HPP per malamnya itu jumlahnya 75.000. Untuk laba kotornya yaitu 125.000, sehingga untuk keuntungannya yaitu 62,5%. Untuk kelas standar dengan harga 300.000, untuk komponen biayanya gaji sebesar 35.000, listrik 35.000, laundry-nya 12.500, dan amenities-nya 10.000, serta penyusutannya 15.000. HPP per malamnya yaitu 107.500 dengan laba kotornya sebesar 192.500, sehingga margin keuntungannya 64%. Untuk kelas yang menengah dengan harga 500.000, dengan gaji 45.000, biaya listriknya 40.000, laundry-nya 15.000, amenities-nya 30.000, dan penyusutannya 20.000. Untuk HPP per malamnya sebesar 150.000, sehingga mendapatkan laba kotor sebesar 350.000. Untuk margin keuntungannya sebesar 70%. Untuk kelas yang premium dengan harga 800.000, untuk gajinya 75.000, untuk biaya listriknya 60.000, dan laundry-nya 25.000, serta amenities-nya 60.000, dan penyusutannya 40.000. Harga HPP-nya per malam sebesar 290.000, sehingga laba kotornya 550.000, dan margin keuntungannya 67,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa penginapan syariah ini sangat menguntungkan untuk ide bisnis. Dari aspek keuangannya, perencanaan pembiayaan yang menunjukkan bahwa usaha ini berpeluang memberikan laba bersih yang tinggi setiap bulannya, didukung oleh segmentasi pasar yang jelas dan strategi pemasaran yang modern menyasar konsumen muslim secara efektif, sehingga penginapan syariah ini layak untuk dijalankan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.